Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. 13 Januari Taiwan mencatat penambahan 14 kasus lokal, 51 kasus impor dan 1 kasus meninggal akibat infeksi COVID-19. Sementara itu penyebaran kluster Bandara Taoyuan ke Union Bank cabang Chongli kembali mencatat penambahan seorang pegawai bank dan seorang anggota keluarga yang dikonfirmasi positif. Dan jumlah warga yang pernah menuju bank yang terdata telah melampaui 3.000 orang. Jam kerja sudah tiba, tapi pintu bank di Chongli ini masih tertutup rapat. Ini adalah hari kedua di mana operasi bank untuk sementara dihentikan karena ada pegawai yang dikonfirmasi positif. Di sekitar rumah sakit, mobil pembersih sedang mendesinfeksi lingkungan. Salah satu terdiagnosis dalam kluster Bandara Taoyuan pernah mengunjungi bank ini. Hasil tes hingga tanggal 13 pagi, 14 pegawai bank dikonfirmasi positif. Sementara itu, sebuah restoran yang menjadi lokasi pesta akhir tahunnya pada tanggal 7 juga untuk sementara ditutup pada saat Pemkot menginvestigasi rantai penularan baru. Di lain pihak, Rumah Sakit Kota Taipei yang sebelumnya mengonfirmasikan 3 kasus positif, tanggal 12 malam terdeteksi lagi seorang perawat di cabang rumah sakit lain dengan nilai CT 16 yang sumbernya sedang dilacak. Salah satu pegawai yang positif dalam kluster Bandara Taoyuan pernah menuju Union Bank cabang Chongli. Meski tidak pernah melepaskan masker, tetap menimbulkan kluster baru. Menghadapi begitu ganasnya penularan varian Omicron, dokter mensinyalir bahwa perjangkitan mungkin terjadi melalui saluran lain seperti uang dan buku rekening. Maka mengusulkan warga mengenakan masker dengan tepat dan rajin menjalani desinfeksi. Lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron dalam kluster Bandara Taoyuan telah menimbulkan kluster baru di Union Bank cabang Chongli. Seorang pegawai bandara pernah datang ke bank ini. Meski mengenakan masker, penularan tetap terjadi. Dokter berpendapat masker tidak 100% ampuh. Penularan mungkin bisa melalui uang, pena, dan buku rekening. 手的接触，因为我们到银行办事总要接触到一些纸啊、笔啊之类的。 Penularan pegawai bank seperti ini tidak pernah terjadi sejak merebaknya pandemi. Pakar pun percaya bahwa mengenakan masker mungkin sudah tidak cukup untuk mencegah penularan. Desinfeksi harus lebih diperhatikan khususnya saat memasang atau melepaskan masker. Sementara itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat juga sedang mempertimbangkan direvisinya nasihat pandemi, mengusulkan warga untuk mengenakan masker berkualitas tinggi seperti N95. Namun dokter domestik berpendapat persentase gejala akut dari Omicron tidak tinggi, maka seharusnya tidak perlu memakai masker kualitas setinggi itu. UN Legislatif tanggal 12 meloloskan pembacaan pertama untuk memperberat hukuman bagi mengemudi saat mabuk, memperpanjang durasi residivis menjadi 10 tahun, menambah hukuman pengumuman nama dan foto, dan memperberat denda bagi penumpang. Sementara itu, perihal kasus seorang pria mabuk yang menabrak sekeluarga di Kaohsiung, pihak kejaksaan resmi mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan. Akhir tahun lalu di tepi sungai Aihe di Kaohsiung, pria bersepatu putih bermarga Huang ini mengemudi dalam kondisi mabuk, menabrak sekeluarga di jalan, mengakibatkan 1 meninggal, 3 luka-luka. Kejaksaan beranggapan Huang menyadari dirinya sudah mabuk tapi tetap mengemudi kendaraan. Tanggal 12 resmi mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan. 执意开车上路，并在沿途闯越红灯、高速行驶，任意变换车道超车。 猛踩油门，又紧急刹车，显见其可能肇事致人于死。 Untuk mencegah mengemudi saat mabuk, UN Legislatif tanggal 12 meloloskan pembacaan pertama untuk memperpanjang durasi di mana seorang kriminal dianggap sebagai residivis dari 2 kali dalam 5 tahun menjadi 10 tahun, menambah hukuman pengumuman nama dan foto, dan memperberat denda bagi penumpang kendaraan menjadi maksimum $15.000. Kementerian Kehakiman juga menetapkan bahwa hukuman penjara di bawah 6 bulan bagi residivis harus ditunaikan, tidak boleh diganti menjadi hukuman denda. Tampaknya memperberat hukuman untuk mengurangi mengemudi saat mabuk adalah konsensus masyarakat yang diharapkan bisa mengelak terus berulangnya tragedi yang sama. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Soal lagi pekan depan.